Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam program pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMP Negeri 3 Ngaglik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk kelas 9. Mohon para siswa menyiapkan buku, baik itu buku cetak maupun buku tulis, untuk menyimak materi-materi berikut. Pokok pikiran pertama, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan atas persatuan atau pokok pikiran persatuan. Pokok pikiran ini menegaskan diterimanya aliran negara persatuan. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh wilayahnya. Negara mengatasi segala paham golongan dan individualistis atau menghendaki persatuan. Penyelenggara negara dan warga negara wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan atau individu. Di sini dapat dijelaskan bahwa Indonesia yang negara plural, negara yang heterogen, yang terdiri dari banyak suku, agama, ras, dan golongan. Nah, maka untuk pokok pikiran pertama ini, aliran negara persatuan sangat dibutuhkan untuk menghindari kepentingan golongan atau individu yang akan mengganggu kepentingan negara. Jadi setiap warga negara dan penyelenggara negara wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan atau individu. Selanjutnya, pokok pikiran yang kedua, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia atau pokok pikiran keadilan sosial. Di sini disebutkan bahwa tujuan yang ingin dicapai dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan merupakan suatu kausa finalis, sebab tujuan. Maksudnya apa? Jadi Undang-Undang Dasar 1945 menentukan jalan serta aturan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan memajukan kesejahteraan umum dan berkeadilan. Jadi dengan adanya Undang-Undang Dasar, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar atau negara Indonesia itu berdiri, itu tentunya untuk memajukan kesejahteraan umum yang berkeadilan. Bukan hanya sekedar mendirikan negara tetapi tanpa tujuan. Tentunya ingin kesejahteraan umum yang berkeadilan. Selanjutnya, pokok pikiran ketiga, negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan atau pokok pikiran kedaulatan rakyat. Pokok pikiran ini mengandung konsekuensi logis bahwa sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan yang merupakan dasar politik negara. Jadi negara Indonesia itu tentunya yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan, nah itu kan dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan. Nah, di situ kamu bisa lihat kerakyatan itu di dasar negara kita yang Pancasila itu yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, di situ kerakyatan itu mengatakan kedaulatan rakyat. Jadi yang memegang kekuasaan tertinggi dari negara kita apa? Rakyat. Nah, dengan cara bagaimana? Permusyawaratan perwakilan. Jadi sistem demokrasi kita, demokrasi perwakilan yang merupakan dasar politik negara. Selanjutnya, pokok pikiran keempat, negara yang berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab atau pokok pikiran ketuhanan. Pokok pikiran ini mengandung makna bahwa Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti yang luhur. Pokok pikiran ini menegaskan bahwa takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia atau nilai-nilai kemanusiaan yang luhur. Jadi pemerintah maupun penyelenggara negara itu wajib memelihara budi pekerti yang luhur. Tentunya apa? Budi pekerti yang luhur itu sesuai dengan
ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi hubungan dengan Tuhan dan hubungan dengan manusia yang lainnya. Jadi martabat manusia dan nilai-nilai kemanusiaan yang luhur. Itulah pembahasan masalah pokok pikiran pertama sampai pokok pikiran keempat. Selanjutnya, arti penting pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, adalah sumber hukum tertinggi di Indonesia. Konsekuensinya, dari kedudukan sebagai sumber hukum tertinggi, dalam realisasinya harus dijabarkan dalam semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, seperti ketetapan MPR, undang-undang, perpu, perda, dan lain-lain. Jadi mengapa kok pokok pikiran itu yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia? Karena di dalam pokok pikiran Undang-Undang Dasar 45 itu tergambar atau terdapat dasar negara kita, itu Pancasila. Dengan demikian seluruh peraturan yang berlaku di Indonesia harus bersumber pada pembukaan UUD 45 karena di dalamnya terkandung asas kerohanian negara, yaitu Pancasila, yang merupakan sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Itu arti penting pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, contoh sikap positif terhadap pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pokok pikiran persatuan itu bisa dilihat di lingkungan keluarga. Itu contohnya apa? Kita di dalam keluarga itu kan harus kompak, memelihara sopan santun. Jadi jangan saling merendahkan. Yang kedua, di lingkungan sekolah itu kamu bisa lihat atau bisa praktekkan. Jadi ketika pokok pikiran persatuan di lingkungan sekolah itu jangan sekali membeda-bedakan dalam pergaulan. Kita harus membangun persatuan itu bersama-sama di lingkungan sekolah. Kemudian di lingkungan masyarakat itu, jadi dalam bertetangga itu jangan saling menghujat, jangan saling mengejek, tapi kita harus bisa bekerja sama. Di lingkungan negara itu kita juga bisa dalam pergaulan sehari-hari, dalam kehidupan ketatanegaraan, jangan sampai membeda-bedakan suku, agama, ras, pemimpin itu yang baik dari sana itu bukan, tetapi sesuai kompetensinya. Jadi bukan membedakan. Pokok pikiran persatuan. Berikutnya, contoh sikap positif terhadap pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pokok pikiran keadilan sosial. Itu contohnya di lingkungan keluarga, itu kan kalau di anggota keluarga itu harus tidak memaksakan kehendak, jadi harus bersikap adil terhadap anggota keluarga dalam melaksanakan tugas. Di sekolah itu juga harus saling menghormati antara teman, harus menaati peraturan, melaksanakan kewajiban di sekolah. Terus di lingkungan masyarakat, contohnya menjalankan hak dan kewajiban dengan para tetangga, membantu tetangga yang mengalami kesusahan atau kesulitan. Di lingkungan bangsa dan negara, tentunya kita sebagai masyarakat harus taat pajak, menjaga peralatan umum, ketertiban umum, gitu kan. Selanjutnya, untuk contoh sikap positif terhadap pokok pikiran pembukaan UUD 45, pokok pikiran kedaulatan rakyat di lingkungan keluarga. Contohnya kita untuk membahas sesuatu di keluarga itu harus didasarkan pada kekeluargaan atau dirapatkan.
Jadi tidak orang tua memaksakan kepada anak ini harus seperti ini, harus begini, tapi harus dibahas bersama-sama. Di lingkungan sekolah contohnya kita akan membahas sesuatu kebersihan, piket dan lain-lain itu dibahas. Ini siapa yang piket hari Senin, Selasa, terus siapa yang harus menjemput guru ketika ada yang terlambat, bapak ibu guru mungkin lupa, itu kan. Jadi itu harus dibahas, jadi jangan sampai asal menunjuk saja. Terus di lingkungan masyarakat bisa kamu lihat mau rapat pemuda-pemudi, rapat RT, rapat ibu-ibu dalam kegiatan keagamaan, nah, itu kan. Terus di lingkungan negara itu contohnya apa? Membantu penyelenggaraan pemilihan umum, nah, itu kan. Terus ada apa? Mendorong anggota masyarakat yang telah cukup umur untuk menjalankan haknya untuk memilih. Jadi dalam kehidupan demokrasi di kehidupan bangsa dan bernegara. Selanjutnya, contoh sikap positif terhadap pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pokok pikiran ketuhanan yang Maha Esa. Di lingkungan keluarga tentunya kita setiap ada kegiatan di keluarga diawali dengan doa, diakhiri dengan doa, memohon pada Tuhan yang Maha Esa agar diberi kelancaran, keselamatan. Di sekolah pun seperti itu, ketika mengawali mengakhiri kegiatan belajar diawali dan diakhiri dengan doa. Di lingkungan masyarakat itu tentunya mengadakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan. Yang Islam ada pengajian, yang Kristen mungkin ada doa bersama, Kristen, Hindu, Buddha dan lain-lain itu Konghucu itu kan bisa sesuai dengan keyakinannya masing-masing, hubungannya dengan ketuhanan atau hubungan dengan Tuhan masing-masing. Di lingkungan negara dalam setiap kesempatan acara-acara kenegaraan tentunya tidak lupa mesti akan memanjatkan doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Itulah contoh sikap positif terhadap pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk pokok pikiran ketuhanan yang Maha Esa. Terima kasih, demikian yang bisa Pak Ayas sampaikan. Semoga kalian sukses, selamat belajar, dan tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.